Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih menitipkan untuk kita semuanya nikmat-nikmatnya. Allah memberikan limpahan hidayah dan taufik. Allah mudahkan kita untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas kita sebagai hambanya, sebagai seorang muslim, di mana pagi hari ini kita laksanakan sholat subuh. Alhamdulillah, kita laksanakan secara berjamaah, dan tentunya kita berharap dan senantiasa berharap mudah-mudahan amal-amal soleh yang kita laksanakan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah, suri tauladan kita, hamba terbaik, insan yang paling kita cintai, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kemudian. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita bicara tentang kepemimpinan, sesungguhnya kepemimpinan itu merupakan sesuatu yang sangat urgen dalam tatanan kehidupan masyarakat. Stabilitas dalam kehidupan manusia tidak mungkin terwujud tanpa hadirnya kepemimpinan di tengah-tengah mereka. Bahkan di dalam Islam, Bapak Ibu, kepemimpinan itu bukan hanya urgen, bukan hanya penting, tapi bahkan sakral. Kita bisa melihat beberapa hadis dan peristiwa sejarah yang menunjukkan akan hal tersebut. Ada beberapa hadis, di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahu." Ketika ada 3 orang melakukan safar, maka hendaklah mereka mengangkat salah satu di antara mereka menjadi amir. Ketika safar 3 orang atau lebih, maka disunahkan untuk mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpin. Yang mana para ulama menjelaskan, Bapak Ibu, kepemimpinan dalam safar itu sifatnya temporal. Walaupun demikian tetap disunahkan, apalagi dalam kondisi yang sifatnya permanen, kita berada di satu tempat misalnya. Karena namanya safar, walaupun mungkin tidak lebih lama daripada keadaan kita mukim, potensi perbedaan pendapat dalam menentukan keputusan itu ada. Maka fungsinya pemimpin amir adalah bagaimana menjadi penengah ketika terjadi perbedaan. Dan juga hadis yang lain, hadis
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, beliau menyebutkan dalam musnadnya, la yahillu li thalathati nafarin yakununa bi falatin al-ardi illa ammaru alaihim ahadahum. Tidaklah halal bagi 3 orang yang tinggal di sebuah wilayah minal ardi, di muka bumi ini, illa ammaru alaihim ahadahum, kecuali mereka mengangkat salah satu di antara mereka sebagai pemimpin. Ya, 3 orang, jumlahnya sedikit. Berarti kalau jumlahnya lebih banyak, lebih ditekankan lagi. Ini juga menunjukkan urgensi kepemimpinan di tengah-tengah umat. Dan barakallahu fikum, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita juga mendapatkan fakta sejarah betapa sakralnya kepemimpinan bagi umat Islam. Kita bicara dalam lingkup Islam dan kaum muslimin, Bapak Ibu. Itu bagaimana peristiwa ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW, pemakaman Nabi itu tertunda. Salah satu sebabnya adalah kaum muslimin pada waktu itu disibukkan untuk mengangkat pemimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal di hari Senin pada waktu duha. Pada hari Senin di waktu duha, dan dimakamkan di hari Selasa. Ada yang mengatakan dimakamkan pada malamnya, Selasa malam atau malam Rabu di tengah malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di malam Rabu, Selasa malam ya Pak, di tengah malam, di malam hari. Sebagian orang yang tidak suka dengan para sahabat, namanya orang tidak suka kan bisa aja cari-cari kesalahan. Mereka mengatakan para sahabat Nabi ini bagaimana? Terlihat sekali tamak dan rakusnya mereka terhadap dunia dan kekuasaan. Nah, kalau orang-orang tidak melihat bagian-bagian yang lain, mudah terprovokasi. Akhirnya arahnya apa? Mencela para sahabat yang dimuliakan adalah mereka dari golongan Ahlul Bait saja misalnya. Wah, ini bahaya Bapak Ibu. Ya, biasanya orang-orang yang pengen mengajak kepada jalan yang tidak benar, salah satu caranya yaitu tadi mencela orang-orang yang mulia yang merupakan sumber ilmu Islam. Nah, kalau kita mencela para sahabat yang ilmu yang sampai pada kita, bagaimana Pak? Sumbernya mereka lah yang mendapat ilmu secara langsung dari Rasulullah. Makanya penundaan pemakaman jenazah Nabi itu banyak hikmahnya. Di antaranya apa Bapak Ibu? Di antaranya adalah mukjizat yang ingin Allah tunjukkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya jasad Nabi itu tidak seperti jasad orang biasa. Kalau orang biasa itu cepat perubahannya Pak, maka dianjurkan untuk segera dimakamkan kalau tidak ada hajat tertentu di dalam penundaan. Dianjurkan untuk segera dimakamkan. Dianjurkan bukan berarti buru-buru ya Pak, dinaikkan ambulan buru-buru ya, ada yang ketabrak ambulannya kan gitu. Jadi disegerakan agar tidak nampak perubahan pada mayit, pada jenazah. Namun Nabi Muhammad jasadnya berbeda, tidak ada perubahan sedikit pun. Sampai disebutkan dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk ke kamar beliau, ke kamar putrinya Sayyidah Aisyah, kemudian mencium Nabi Muhammad dan mengatakan, "Tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah." Engkau itu bagus, engkau itu wangi, baik ketika masih hidup ataupun sudah meninggal. Dan kesaksian para sahabat, kemudian keluarga yang memandikan beliau, tidak ada perubahan pada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Hikmah yang kedua yaitu memberikan kesempatan kaum muslimin, para sahabat pada waktu itu untuk mensalati jenazah Nabi. Jenazah Nabi tidak dikeluarkan dari kamarnya dibawa ke masjid untuk disolati, tidak. Waktu itu para sahabat sholat masuk dan kamarnya terbatas, sholat berapa orang kemudian gantian lagi.
Dan jumlah sahabat tidak 100, 200 Pak. Jumlahnya banyak. Kalau segera dimakamkan nggak dapat, para sahabat semuanya itu nggak dapat ya waktu untuk mensolati Nabi. Maka tertundanya pemakaman jenazah Nabi, hikmahnya adalah para sahabat bisa mensolati orang yang paling dicintainya. Kemudian juga terjadi perbedaan pendapat memang pada waktu itu, di manakah Nabi Muhammad akan dimakamkan? Apakah di kuburan Baqi' bersama para sahabat atau di mana? Kemudian ada seorang sahabat menyampaikan sebuah hadis bahwasanya apa? Seorang nabi itu dimakamkan di mana ia diwafatkan Allah. Makanya makam hari ini di Madinah itu adalah hujrah, kamarnya Aisyah Pak, yang dulu belum masuk wilayah masjid. Itu adalah rumah beliau, yaitu tepatnya di kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian hikmah yang berikutnya itu bagaimana para sahabat melihat urgensi kepemimpinan, sehingga mereka para sahabat Muhajirin Ansar sepakat membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menyelesaikan proses pengangkatan pemimpin, baru mereka melanjutkan kewajiban yang berikutnya, yaitu memakamkan jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dari sini kita bisa pahami Bapak Ibu, yang namanya kepemimpinan ternyata sakral Pak. Jadi kehidupan ya manusia, kehidupan manusia tanpa kepemimpinan tuh luar biasa mafsadah, kerusakan. Saya bertemu dengan beberapa teman yang berasal dari Somalia ketika saya di Yaman, yang menceritakan kehidupan negaranya yang amburadul tanpa kepemimpinan. Akhirnya banyak dari mereka pergi ke negara-negara terdekat untuk mencari suakan, cari kehidupan. Di Yaman itu mereka buat tenda-tenda, kehidupan mereka ya kasihan. Makanya Masya Allah, kepemimpinan di dalam Islam itu luar biasa sakral. Dan kalau kita bicara kepemimpinan di dalam Islam Bapak Ibu, kita tidak bicara secara umum praktek politik modern atau apa. Kita bicara tentang kepemimpinan di dalam Islam. Dilihat dari keutamaan seorang pemimpin. Pemimpin sebagaimana tugas yang begitu besar diemban oleh mereka para pemimpin, namun sisi yang lain ada potensi pahala yang besar juga. Di situ Bapak Ibu, al jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai sebanding dengan amal, sesuai dengan pekerjaannya, sesuai dengan tugasnya. Makanya pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in. Semua pemimpin, semua orang itu, kalian tuh umat Nabi itu pemimpin, ra'in. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyyatih, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang yang dipimpin, Pak. Ini yang mengerikan. Kita pemimpin minimal untuk keluarga kita. Maka kemaksiatan ketika terjadi di tengah-tengah keluarga kita, ini menjadi tanggung jawab kita para laki-laki. Akan ditanya, Pak. Maka siapkanlah jawabanmu. Ya, kalau kita sudah berusaha, insya Allah selesai. Kalau kita nggak usah, ada pertanggungjawaban. Kita asik ibadah, bisa dikatakan terpenjara dalam kenikmatan ibadah, namun nggak pernah noleh anaknya ya tidur pulas, nggak dibangunin, nggak diajak ke masjid untuk sholat. Itu ditanya itu. Padahal di masjid bapak-bapak wah khusyuk sholat, dengar bacaan imam yang bagus nangis-nangis. Nah itu bukan berarti selesai masalahnya. Anda punya kewajiban, ku anfusakum wa ahlikum nar. Nah ini kecuali sudah menyampaikan, sudah berusaha untuk mentarbiyah, lain lagi. Kalau kita cuek dan kita terpenjara dengan nikmatnya ibadah, sibuk dengan ibadah sendiri, ya ada tanggung jawab. Dan kepemimpinan yang lebih besar lagi, tingkat RT, tingkat ya desa, kelurahan, kecamatan, apalagi kepemimpinan yang sifatnya nasional, jadi presiden, wah itu tanggung jawabnya besar. Pastikan bahwa semuanya itu mendapatkan keadilan. Kalau tidak, nanti siap-siap dihadirkan di mahkamah Allah. Yang zalim dihadirkan, yang terzalimi dihadirkan juga di hadapan Allah. Masing-masing akan berhujah di hadapan Allah. Nah ini berat. Hisab untuk diri kita aja kita itu mikir, Pak. Summa la tus'aluna yauma idzin 'an na'im, kita akan ditanya nikmat-nikmat yang kita kecap loh. Dihisab terkait dengan perkara orang yang ada hubungan dengan kita.
Ini satu sisi, namun satu sisi yang lain luar biasa. Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya sab'atun, ada 7 golongan yang kelak mendapatkan naungan dari Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Maksudnya di padang mahsyar. Matahari didekatkan, manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tanpa pakaian, tanpa alas kaki. Manusia tenggelam dengan keringatnya. Tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan dari Allah. Ada berapa golongan yang mendapatkan naungan? Urutan pertama siapa Bapak Ibu? Imamun adil, pemimpin yang adil. Kenapa kok pemimpin yang adil disebut di level yang pertama? Karena pemimpin yang adil itu mengayomi masyarakat, mengayomi warganya, ya, maka Allah balas dengan diayomi pula pada saat di mahsyar. Gitu Pak. Dulu ada seorang nabi yang dilucuti pakaiannya dalam rangka membela agama Allah, yaitu Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali mendapatkan pakaian dari Allah pada saat di mahsyar. Seperti itu. Pemimpin juga demikian. Dan kemudian inspirasi dari doa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami dan anak keturunan kami pemimpin bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Jadi soleh itu bagus, lebih bagus lagi jadi pimpinan orang-orang yang soleh, kan gitu Pak. Jadi orang baik itu mantap, lebih mantap lagi jadi pimpinan orang-orang yang baik. Jadi jamaah sholat Masya Allah ya. Tapi jadi imamnya jamaah sholat, nilainya berbeda. Nilainya berbeda Pak. Masya Allah. Jadi muadzinnya berbeda. Masya Allah. Nah, di sini jadi inspirasi bagaimana umat Islam semangat mendapatkan sesuatu yang lebih. Jadi potensi pahalanya besar. Namun kita harus memahami secara utuh Bapak Ibu. Dalam masalah kepemimpinan ini, hukum dasarnya aslinya ada peringatan dari Nabi. Seseorang itu jangan tamak untuk meminta kekuasaan. Aslinya seperti itu. Sebagaimana pesan Rasulullah kepada Abdurrahman, ya Abdurrahman, latas alil imarah, jangan minta kekuasaan. Fa in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Kalau kamu itu diberi kekuasaan karena meminta sebelumnya, karena sebab permintaan, maka akan dibebankan kepadamu, mikulnya berat. Wa in u'titaha an ghairi mas'alatin unta 'alaiha, tapi kalau kamu diberikan kekuasaan, jabatan tanpa permintaan, maka kamu akan diberikan pertolongan. Nah, di sini ada yang mengatakan, ya sebagian ulama, bahwa Abdurrahman pada waktu itu tidak pas, tidak memiliki kapabilitas untuk menduduki jabatan tertentu. Ya, ada yang mengatakan demikian Bapak Ibu. Sedangkan kalau orang-orang memiliki kemampuan, ini kemampuan atau pertimbangan kemaslahatan dan kemudaratan, boleh. Berdasarkan sebuah ayat yang menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam, di mana beliau mengatakan ij'alni, qala ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Nabi Yusuf, beliau berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, yaitu negeri Mesir, karena aku itu hafizun alim, hafiz yang pintar menjaga, pandai menjaga, mengurusi kekayaan, mendata, menjaga, menyalurkan, pintar Nabi Yusuf itu. Dan juga alim, punya ilmunya, punya kemampuan, punya ilmu. Ada orang punya ilmu nggak punya kemampuan nggak punya ilmunya. Nah, Nabi Yusuf hafizun alim. Nah, di sini barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita memahami Islam dengan secara sempurna, tidak parsial. Dalam satu kondisi terkadang berubah Pak, yang pada dasarnya kita melihat kepemimpinan, ya, kekuasaan itu adalah amanah, maka hati-hati, takut kita. Tapi dalam suatu kondisi ketika kaum muslimin, orang-orang yang memiliki kapabilitas, kemampuan, orang soleh, ya,
itu tidak menduduki satu jabatan misalnya, dan dikhawatirkan malah di situ diduduki oleh orang-orang yang buruk, maka hendaknya orang-orang yang baik ini mereka mulai menampilkan dirinya. Nah, di sini satu kondisi Bapak Ibu. Makanya para ulama dahulu memberikan nasihat agar mereka para ulama murid-muridnya tidak dekat-dekat dengan pintu penguasa karena potensi godaan dunianya besar. Khawatirnya kalau ngasih fatwa tidak tegas karena sudah banyak makan dunia, sudah mendapatkan dunia dari penguasa. Jadi karena ulama itu kan menasihati ya Pak, kalau sudah dapat banyak masukan dari penguasa takutnya nggak tegas, kesalahan dibiarkan, kebenaran tidak nampak. Ini pada dasarnya para ulama menghati-hatikan. Namun satu kondisi ketika para penguasa, para pejabat itu membutuhkan pendamping orang-orang soleh, maka para ulama-ulama yang soleh itu hendaknya merapat berikan nasihat. Kalau tidak Pak, maka ulama-ulama su' yang berperan. Bahaya pada zaman kekhilafan misalnya Al-Mu'tasim, Khalifah Al-Wathiq, Khalifah Al-Ma'mun. Itu yang mendekat ke mereka adalah ulama-ulama Mu'tazilah. Apa yang terjadi? Akhirnya penguasa pada waktu itu memusuhi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini bahayanya Pak. Ketika ulama-ulama yang baik tidak mendekati para penguasa untuk berikan nasihat ulama-ulama yang buruk, sehingga ulama-ulama Ahlus Sunnah dimusuhi, termasuk diantaranya Imam Ahmad dimasukkan ke dalam penjara gara-gara tidak sepakat dengan pemikiran penguasa pada waktu itu yang terpapar virus Mu'tazilah yang meyakini bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah tapi makhluk ciptaan Allah. Itu pernah terjadi, dicambuk setiap pagi Imam Ahmad gara-gara merapatnya ulama-ulama su' Mu'tazilah kepada para penguasa. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika dibutuhkan orang-orang baik muncul. Orang baik hari ini harus muncul biar banyak followernya kan gitu. Kalau enggak orang-orang buruk, kiai-kiai alim, ustaz-ustaz alim muncul kan gitu kan, biar banyak followernya. Kalau enggak yang joget-joget yang muncul, yang apalah gitu. Bukan maksud saya menyebutkan ini ya Pak, maksudnya orang-orang yang bermaksiat muncul kemudian banyak pengikutnya kan gitu. Tapi barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini keutamaan kepemimpinan di dalam Islam, seorang pemimpin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian kalau kita melihat tentang pemimpin di dalam Islam, ada kriterianya. Nah, ini musim-musim mendekati pemilu. Apa yang ingin kami sampaikan bukan kampanye Bapak Ibu, tapi panduan. Maka tidak perlu kita sebutkan si A, si B, si C. Panduan bagi kaum muslimin, khususnya secara umum bagi siapapun. Tapi ini terkhusus bagi kaum muslimin, pemimpin di dalam Islam. Tentunya kalau kita bicara tentang politik Islam itu memang agak berbeda dengan kepemimpinan melalui sistem demokrasi. Tapi setidaknya ada pertimbangan Bapak Ibu, ada pertimbangan di dalam kita melihat kriteria pemimpin menurut Al-Quran, As-Sunnah dan praktek orang-orang soleh, terkhusus generasi yang terbaik yang telah direkomendasikan oleh Nabi. Kan gitu Pak. Kita umat Islam masuk mau kemudian ikut orang-orang sekuler. Udahlah, bicara masalah ini nggak usah ikutkan agama sana di masjid kan gitu. Kalau dagang ya dagang, bicara ekonomi. Kalau umat Islam kan nggak bisa Pak, nggak bisa seperti itu. Kalau bicara dagang, ini halal atau tidak, pernikahan ini sah atau tidak, kan gitu. Bicaranya halal dan haram. Karena kalau Bapak Ibu mengkaji secara komplit kitab fikih misalnya, itu ada bab namanya bab ibadah, ada bab muamalah, ada bab munakahah, bahkan ada bab qadha yang bicara tentang hukum pidana di dalam Islam, hukum perdata sebelumnya dalam muamalah, hukum pidana juga dibahas, masya Allah. Makanya tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari antara kehidupan kita dengan aturan agama. Baik, barakallahu fikum. Seorang pemimpin menurut kacamata Islam, syarat yang tidak bisa ditawar adalah
Pemimpin adalah seorang muslim yang semangat memperdalam Islamnya dan semangat di dalam mengamalkannya. Nah ini Pak, ini yang paling basic ini. Seorang muslim yang semangat memperdalam Islamnya dan semangat di dalam mengamalkannya. Karena fungsi pemimpin di dalam Islam adalah hirasatud din wa siyasatud dunya. Menjaga agamanya, menjalankan politik dunianya. Kan gitu kan? Politik dunia jalan. Stabilitas sosial, ekonomi, keamanan kan sebenarnya. Dan hirasatud din, menjaga agamanya. Pastikan seorang pemimpin mendukung keberlangsungan syiar Islam. Salat harus nampak kan Pak. Haji, kalau puasa ya itu identik dengan amaliyah sendiri-sendiri. Yang penting tidak vulgar menampakkan sesuatu yang berseberangan dengan syariat di muka umum kan Pak. Sampai rumah dia mau puasa urusan dia sama Allah. Salat jamaah, haji, ini kan syiar yang nampak. Seorang pemimpin harus dipastikan menghidupkan syiar-syiar Islam, salat, haji dan lain sebagainya. Ini maksud kenapa kita memilih pemimpin dari kalangan kaum muslimin. Ya memang tadi dasaran kita Al-Quran, hadis, dan amaliyah praktek mereka orang-orang terbaik. Kalau kita bicara dalil banyak Bapak Ibu, Al-Maidah 51, Al-Imran sekian, banyak sekali. Ini taib Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau pemimpin seorang muslim yang semangat belajar Islam, tahu halal dan haram, ya semangat mengamalkannya, harapan kita pemimpin yang seperti ini akan memuliakan Islam dan kaum muslimin Bapak Ibu. Oleh karena itu kalau kita bicara fakta sejarah kekhilafahan, tadi kami sampaikan ada seorang khalifah yang terpapar virus Mu'tazilah. Namun dia seorang muslim Pak, Mu'tasim ini terpapar virus Mu'tazilah. Tapi bagaimanapun dia seorang muslim. Satu peristiwa yang pernah terjadi di wilayah Amuriyah sana, wilayah Turki pada waktu itu, di bawah kekuasaan orang-orang Romawi, ada seorang wanita yang dilecehkan hijabnya ketika ia duduk, ujung kerudungnya itu diikatkan di kursi. Ketika dia berdiri, kerudungnya tertahan dengan ikatan pada kursi tersebut, terlepaslah hijabnya dan nampaklah auratnya. Wanita tersebut berteriak, "Wa Mu'tasimah, di mana kamu Mu'tasim?" Pemimpin kaum muslimin pada waktu itu. Suaranya sambung menyambung. Kalau hari ini mungkin tidak butuh lama ya Pak. Teknologi ya hari luar biasa. Kita mudah mengakses informasi, komunikasi juga mudah. Mungkin beberapa detik akan sampai kepada kita satu peristiwa di belahan bumi yang lain. Tapi kondisi pada waktu itu tidak seperti hari ini. Namun suara itu sambung menyambung. Tibalah suara pesan tersebut ke telinga Mu'tasim pada saat dia sedang makan. Ketika mau minum sampai berita itu, dia letakkan gelasnya dan dia mengatakan, "Aku tidak akan minum dari gelas ini sampai wanita itu ditolong. Aku kirimkan pasukan yang besar yang ujungnya menyentuh wilayah Amuriyah dan pangkalnya masih berada di ibu kota kaum muslimin di kota Baghdad, Irak pada waktu itu." Nah ini dia, makanya pemimpin yang ideal salah satu kriterianya apa Bapak Ibu? Peduli dengan urusan Islam dan kaum muslimin. Hari ini yang membutuhkan perhatian lebih di antaranya siapa Bapak Ibu? Kaum muslimin yang ada di Palestina. Itu Masya Allah, makanya pemimpin yang perhatikan ya kemaslahatan kaum muslimin itulah pas menjadi pemimpin. Bukan berarti kita tidak memudahkan kaum muslimin sekitar kita, enggak, ada prioritasnya Pak. Alhamdulillah ya semiskin-miskinnya mungkin sebagian saudara kita hidup di negeri yang aman. Negeri kita alhamdulillah negeri yang aman. Salat ya bisa khusyuk kan, Masya Allah. Bersama keluarganya bercengkrama, Masya Allah. Kadang lapar tapi sekali makan ya keringetan kan, seger gitu kan, Masya Allah. Sedangkan saudara-saudara kita ya Allah ya Rabb, sebelum tidur malam saling berwasiat seperti ini. Kalau bisa jangan ngumpul di satu ruangan. Andaikan jatuh bom itu kalau bisa tidak meninggal semua. Sampai seperti itu kita bisa bayangkan Bapak Ibu. Ya tahun 2011 saya waktu itu masih di negeri Yaman. Terjadi peperangan antara dua kubu, tentara terbelah menjadi dua waktu itu Pak. Saling serang ya, suara mortir itu
luar biasa itu, ya Allah. Dia ikut perang Pak, cuma merasakan kan gitu kan. Itu luar biasa. Lalu kita membayangkan bagaimana kondisi saudara-saudara kita. Di sini Bapak Ibu, kenapa Muslim? Kenapa yang semangat belajar Islam? Seorang Muslim yang semangat belajar Islam dan semangat mengamalkannya, mudah-mudahan semangat menghidupkan syiarnya. Bukan hanya Muslim, Pak. Muslim yang semangat mempelajari Islam. Kalau Muslim yang liberal, wah ini juga PR nanti kan gitu kan. Biasanya orang-orang liberal ini kan malah hal-hal yang sakral itu dikritisi karena dia tidak paham ini sakral. Dia melihat satu peristiwa haji ini kadang-kadang kredit banget. Tidak jarang ada saja kecelakaan kan gitu. Bagaimana dia usul bagaimana kalau haji ini dibagi kuotanya. Ada di bulan Dzulhijjah, kalau bisa nanti di bulan Muharram ada berapa, di bulan Safar kan gitu. Padahal haji itu sakral, tidak boleh di sembarang waktu, kan gitu. Bagaimana wukufnya jangan hanya di Arafah, dibagi tempat yang lain, kan aneh jadinya Pak, kan gitu, aneh. Tapi barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kriteria pemimpin yang ideal dalam Islam adalah pemimpin yang berakhlak mulia karena dia adalah sebagai contoh. Pemimpin yang berakhlak mulia karena dia adalah sebagai contoh. Ya, seorang pemimpin itu harus berakhlak yang mulia, akhlak yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beradab berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah serta kearifan lokal, kan gitu Pak. Kalau kita bicara akhlak itu identik dengan dalil. Akhlak-akhlak yang bagus identik dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalau adab itu bisa dari syariat atau bisa dari kearifan lokal Pak. Karena kalau kita bicara kesopan santunan berdasarkan kearifan lokal bisa jadi berbeda antara satu suku dengan suku yang lain. Ya kita dengan orang Arab berbeda, nggak usah jauh-jauh, antara kita kadang-kadang berbeda ya Pak. Orang Jawa, orang Madura, orang Sumatera mungkin berbeda. Di sini akhlak dan adab ini menjadi pertimbangan. Betul, seorang pemimpin sebagai contoh. Dan sungguhnya kalau kita bicara tentang standar kebaikan orang, itu sudah disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah terkadang menyampaikan secara umum, khairun nasi, sebaik-baik manusia adalah anfa'uhum linnas, adalah orang yang paling berikan manfaat pada orang lain. Lebih spesifik lagi, kalau kita bicara manusia secara umum, ada lebih spesifik lagi orang-orang mukmin. Orang yang mempunyai label keimanan. Apa kata Rasulullah? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya, yang paling baik akhlaknya. Akhlaknya Pak. Maka kadang-kadang benar ucapan sebagian orang, kalau nyari orang baik itu tidak cukup di masjid, tapi lihatlah akhlaknya, akhlak mereka, akhlak dalam utang piutang, akhlak dalam dagang, kan gitu, akhlak dalam berteman. Bahkan dalam satu kondisi Rasul mengatakan, lihat sejatinya orang ketika ya Anda bersafar dengannya, akhlak kesabarannya, akhlak dalam komitmennya, seperti itu Pak. Akhlak, makanya Masya Allah Rasulullah seorang Nabi yang memiliki banyak kelebihan, seorang yang luar biasa. Ya kalau bicara ilmu ya rujukannya Nabi, kan gitu. Tapi Nabi Muhammad tidak dipuji oleh Allah karena ilmunya atau karena mungkin istrinya, kan gitu. Istrinya ini dan itu, tidak. Allah memuji Nabi Muhammad karena akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah, dan sungguh Muhammad engkau itu berada di atas akhlak yang mulia, dipuji oleh Allah. Akhlaknya, maka akhlaknya menempati masalah posisi yang penting bahkan dalam dunia ilmu sekalipun. Orang sebelum belajar ilmu agama itu para ulama mengatakan belajar akhlak. Akhlak yang ini kadang-kadang kurang menjadi perhatian kita. Orang tua kadang-kadang fokus anaknya yang penting prestasi. Ya, akhlak itu tidak terpikirkan karena nilai akhlak itu tidak tercantum di rapot-rapot anak kita. Sabarnya dapat 8, kan gitu misalnya, santunya dapat 7, enggak ada Pak. Komitmennya, istiqomahnya kan enggak tertulis. Padahal kalau bisa akhlak ini menjadi kurikulum wajib, betul. Ya, akhlak ini Masya Allah, akhlak ini luar biasa Bapak Ibu.
perhiasan yang paling indah bagi hamba-hamba Allah. Ya mungkin ada sebagian kaum muslimin yang ilmunya biasa-biasa saja, namun jadi menyenangkan karena akhlaknya yang bagus. Ya, baca Al-Quran ya nggak begitu lancar, tapi akhlaknya bagus, ya menyenangkan. Bayangkan kalau ada orang hafid Quran, tapi kalau orang saya bilang kemelinti kan gitu kan, ya kemaki, geleng-geleng, ya nggak menyenangkan. Ada ustadz pinter, ya tapi kalau ngomong sombongnya luar biasa, nggak menyejukkan, Pak. Tapi orang biasa-biasa saja baca Al-Quran ya kurang begitu lancar. Kalau ikut kajian ya ngantuan, tapi Masya Allah kalau diajak bicara ya Masya Allah, sopan santun, adab akhlaknya, wah luar biasa. Karena kalau lihat dari kepintaran, tidak semua sahabat pintar kan, masing-masing ada jatahnya. Ada yang ahli fatwa Ibnu Abbas, ada yang ahli perang Khalid bin Walid, macam-macam, Pak. Ada yang awam, datang cuma nanya, kan gitu kan, datang cuma nanya, kasih jawaban ya sudah, dipraktekkan itu, nanya saja, nggak banyak hafal Qurannya, seperti itulah. Maka akhlak Masya Allah. Dan kalau kita lihat ya sejarah kekhilafahan kaum muslimin itu, khalifahnya juga macam-macam, apalagi setelah kekhilafahan yang 4 ini itu macam-macam, Pak. Macam-macam. Ada yang terkenal dengan keadilannya. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, Masya Allah, beliau itu sosok ahli ibadah, Pak. Itu sangat berpengaruh pada rakyatnya. Kalau ada ungkapan ya berdasarkan asar dari Ali bahwa seorang pemimpin itu cerminan dari rakyatnya, kan gitu kan. Makanya ini juga evaluasi diri. Kalau diangkat sosok pemimpin di tengah-tengah kita kok seperti itu, ya itu cerminan kita, yaitu ada benarnya. Saya kata ada benarnya, ada juga mungkin kurang tepatnya. Ala kulihal bukan hadis kan gitu, Pak, bukan hadis. Tapi ini sebagai bahan evaluasi kita. Artinya cerminan rakyat itu ada pada pemimpinnya. Tapi kita berusaha ya dan berdoa agar dipimpin oleh orang-orang baik. Kenapa? Karena pemimpin itu berpengaruh sekali, Pak. Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi pemimpin itu Masya Allah. Bahkan kalau bahasa kita, warung-warung kopi itu bincang-bincang mereka ya tentang amal ibadah, sholatnya, saumnya, tahajudnya, berarti. Ada seorang khalifah yang hobinya itu kuliner. Rakyatnya juga senang kuliner, pikirannya jajan mulu, pengaruh. Ada seorang khalifah yang sukanya infrastruktur, rakyatnya mikirnya bangunan juga, itu pengaruhnya besar. Ini sejarah beberapa praktek khalifah seperti itu. Ya Masya Allah. Di sini kenapa kita memilih sosok yang berkarakter mulia? Ini penting karena memang di antara ajaran Islam yang banyak, namun ada sesuatu yang luar biasa di balik sabda Nabi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Pinter nomor 2, Pak. Makanya Bapak Ibu kalau nyekolahkan anak kok tujuannya hanya pinter, ya secara akademiknya itu rugi, Pak. Ya, ada sesuatu yang tidak tertulis di rapot anak kita, tapi itu yang paling penting. Maka ada seorang anak, Masya Allah, seorang anak perempuan, ya secara prestasi ya biasa-biasa saja, bahkan mungkin rankingnya 2 atau 3 dari yang terakhir, bukan yang pertama. Ketika kumpul-kumpul keluarga, ya dia malah menjadi Masya Allah anak yang aktif. Jadi ngemong anak-anak kecil, kemudian bersih-bersih di dapur, Masya Allah. Orang tuanya mikir, kenapa anak saya kok tidak berprestasi? Namun ternyata Bapak Ibu, ya gurunya tuh kagum dengan anak tersebut. Bahkan ketika dibagikan kertas kepada teman-temannya, tulislah teman favorit kalian, semuanya nulis nama anak tersebut. Wah, jadi orang yang sangat disenangi. Masya Allah, ini akhlak yang mulia yang kadang-kadang kita lupakan. Kita pegang prinsip Bapak Ibu, akhlak hendaknya kita jadikan kurikulum utama dalam dunia pendidikan dan tarbiyah kita. Kita nggak kekurangan orang pintar, Pak, tapi kadang-kadang kurang orang berakhlak. Pintar di sekolahnya, di kampusnya, kemudian di jalan kebut-kebutan salib orang, nggak permisi, senggol dikit marah kan ya. Ada ya, beberapa orang katakan senggol bacok kan gitu kan. Apa itu hasil pendidikan kita, Pak? Kan gitu. Sabarnya bagaimana? Bagaimana keutamaan minta maaf dahulu? Maaf Pak, tadi nggak sengaja. Oh ya, sama adem, Bapak Ibu. Itulah nilai akhlak yang kadang-kadang dilupakan kita. Makanya Bapak Ibu ketika ngajarkan anak hafal Al-Quran, nggak harus cepat-cepat, nggak, ajarkan kesabaran. Yang minta tolong Allah, ini belum diberi oleh Allah.
Masa nilai akhlak yang disisipkan di situ. Maksudnya mengajarkan akhlak lebih dahulu bukan berarti akhlak semuanya nanti sholat nanti, enggak seperti itu. Setiap pelajaran yang kita sampaikan ada nilai akhlak yang jangan dilupakan. Bapak Ibu ngajarkan sholat, enggak apa-apa, marah-marah loh. Anak bisa sholat tapi nanti juga marah-marah. Akhlaknya itu Bapak Ibu. Ya, Masya Allah. Nah, di sini Bapak Ibu, yang kedua adalah akhlak yang karimah. Taib, kemudian yang ketiga, pemimpin itu mempunyai kapabilitas sekaligus adalah amanah. Nah, di sini inspirasinya dari firman Allah surat Al-Qasas ayat 26, ucapan putrinya Syuaib kepada ayahnya. Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyelamatkan diri di negeri Madian ya. Nabinya Nabi Syuaib punya 2 putri. Ya, kisahnya masyhur Bapak Ibu. Ketika Nabi Musa membantu mereka berdua, diajak ke rumah ketemu ayahnya. Kemudian anaknya mengatakan, "Ya abati sta'jirhu inna khaira man ista'jartal qawiyul amin." Sewalah dia jadi pekerja kita wahai ayahku, karena sebaik-baik orang yang engkau sewa itu memiliki 2 karakter, al-qawi, al-amin. Yang pertama kuat, memiliki kemampuan. Pemimpinnya seperti Pak. Oh, dijadikan RT punya kemampuan. Bukan hanya soleh saja, ini penting. Makanya dipilih oleh Rasulullah. Yang dipilih oleh Rasulullah untuk memimpin perang pada zamannya siapa? Khalid bin Walid. Kenapa tidak dipilih Abu Hurairah yang hafalan hadisnya banyak? Kenapa nggak dipilih sahabat yang soleh yang lain? Ya, karena yang dipilih orang yang memiliki kemampuan. Ini Khalid bin Walid. Itu kalau perang nggak pernah kalah Pak. Fakta sejarah 5.000 lawan 200.000 lebih. Ya, itu. Ini Khalid bin Walid. Sehingga kaum muslimin waktu itu hampir-hampir mengkultuskan. Pada zaman Sayyidina Umar dipecat di Khalid. Dipecat. Sayyidina memecat Khalid. Khalid bin Walid bingung, ini salah saya apa? Awalnya kurang terima, nih salah saya apa? Apakah saya curang atau saya melanggar? Oh enggak saudaraku, engkau ada orang yang Masya Allah. Tapi saya khawatir di hati kaum muslimin ada kultus. Lupa Allah nanti kalau perang yang mimpin kamu, nanti harapan kemenangan itu bukan digantungkan pada Allah tapi digantungkan pada kamu. Oh ya saudara, baik-baik khalifah, taat sam'an wa ta'atan. Ini memang Umar itu orang yang firasahnya tajam. Ya, pernah suatu saat beliau menyuruh untuk menebang pohon besar yang pohon pada zaman Nabi itu, tempat di mana Rasulullah dan para sahabat melakukan sumpah setia membela darah Utsman. Orang mulai datang bertabaruk, ngambil berkah dari pohon tersebut, sholat di sana. Oh, Umar ngerti, wah ini nggak bener, ditebang pohonnya. Kalau orang mikir, oh ini pohon salahnya apa? Tapi menghindari kemudaratan. Ada juga kasus pada zaman Umar, seorang pemuda tuh gantengnya itu nggak ukuran, Mbak. Setiap perempuan yang lihat itu tergoda, terfitnah. Akhirnya apa? Digundul sama Umar. Ya salahnya apa? Enggak salah digundul. Gara-gara ini pemuda ini banyak anak-anak gadis yang tergoda. Digundul karena gantengnya beneran, Pak. Digundul malah tambah ganteng. Ini kan repot nih. Ya, orang ganteng digundul tambah ganteng. Masya Allah. Akhirnya diasingkanlah Sayyidina Umar. Pada zaman Umar terjadi banyak kebijakan fikih yang berbeda dengan hukum normatifnya, Pak. Tidak ada potong tangan karena masa paceklik. Ya, karena masa paceklik. Makanya kita umat Islam juga harus melihat kondisi. Oh ya, hukum seperti ini belum bisa diterapkan karena satu ini. Ini Masya Allah pernah dipraktekkan oleh Umar. Tidak dipraktekkan potong tangan karena pada waktu itu musim paceklik banyak orang lapar. Maka ada istilah fikihnya Sayyidina Umar, fikih Umar. Baik, kemudian adalah yang kedua al-amin, yang bisa dipercaya. Punya kemampuan, amanah. Punya kemampuan nggak amanah, repot. Amanah banget, nggak punya kemampuan, punya kapabilitas dan bisa dipercaya. Makanya barakallahu fikum Bapak Ibu dirahmati Allah, amanah ini juga satu akhlak yang luar biasa. Amanah, kalau kita mengkaji makna amanah ya panjang lebar Bapak Ibu. Amanah itu yang mengarah pada bagaimana orang bisa dipercaya, tidak memakan hak orang lain, memberikan hak orang lain. Kalau dalam titipan dikembalikan titipannya, kalau hutang yang mengembalikan hutangnya, seperti itu amanah itu bisa dipercaya. Makanya Umar bin Abdul Aziz itu amanah terhadap titipan ya rakyat, titipan negaranya Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah, pernah satu saat
Umar bin Abdul Aziz di kantornya didatangi oleh anaknya. Kemudian tanya, wahai anakku, kamu pengen bicara sama ayah itu tentang keluarga atau negara? Tentang keluarga wahai ayah. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mematikan lampunya. Kok gelap-gelapan wahai ayah? Ya karena lampu ini disiapkan untuk kepentingan negara, bukan kepentingan keluarga. Makanya amanah. Ketika diangkat jadi khalifah, malamnya makamkan khalifah sebelumnya, ya Sulaiman bin Abdul Malik. Paginya dibaiat oleh kaum muslimin, setelah dibaiat ribuan orang capek mau istirahat. Dan ini ngerti, Umar bin Abdul Aziz ngerti praktek khalifah sebelumnya itu mengambil harta-harta yang tidak absah, Pak. Ada praktek korupsi dan sebagainya kan gitu kan. Makanya Umar bin Abdul Aziz diingatlah anaknya, bagaimana dengan harta-harta enggak sah? Dah nanti saya kembalikan pada saat duhur, salat duhur jamaah nanti saya sampaikan. Agar harta-harta di negara ini yang tidak absah diambil, kita kembalikan pada pemiliknya yang berhak. Anaknya Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz mengatakan, wahai ayah, siapa yang menjamin umurmu sampai duhur? Wah ini anak soleh, Pak. Ya, orang soleh anaknya soleh, masya Allah. Tapi barakallahu fikum. Kemudian adil dan tegas. Bapak Ibu, ini saya persingkat, saya sampaikan biar selesai sekalian. Adil dan tegas. Jadi adil, seorang pemimpin harus memastikan hadirnya keadilan di setiap warganya. Tidak bicara hanya kaum muslimin saja, Pak. Hidup di satu wilayah, di situ kaum muslimin dan orang-orang yang bukan Islam merasakan keadilannya. Sebagaimana dulu di Madinah, Darul Ahdi, di mana Madinah ini tempat yang dihuni oleh manusia yang bukan hanya Islam, termasuk di negeri kita Indonesia ini kan. Pemimpin harus memastikan hadirnya keadilan, dan ini dirasakan oleh seluruh warga negaranya. Pada praktek kekhilafahan luar biasa. Bapak Ibu pernah mendengarkan kisah Sayyidina Umar dengan Amr bin As. Amr bin As gubernur di Mesir ingin membuat ya istana gubernur plus masjid, pengen dibangun mewah. Namun proyeknya itu ternyata harus melewati rumah atau gubuk reyot punya orang Yahudi yang sudah tua. Dipanggil orang Yahudi ini, kita punya proyek ini, kita pengen bangun ya istana gubernur sama masjid. Akhirnya ya dinego, dibeli dengan harga mahal. Enggak mau orang Yahudi. Ini bukan masalah harganya, wahai tuan, tapi ini kenangannya yang tidak bisa terbayar dengan harta sebesar apapun. Enggak mau. Ya kalau gitu kalau enggak mau ya sudah. Akhirnya Amr bin As merintahkan pasukannya, udah gusur aja, digusur tuh, Pak. Ya ini seorang Yahudi tua hanya bisa menangis. Akhirnya dia teringat, oh ya orang Islam kan punya pemimpin yang tertinggi, yaitu khalifah. Datang ke Madinah berhari-hari berjalan kaki, cari Umar. Dia bayangkan, wah ini Sayyidina Umar ini rumahnya kayak apa nih kan gitu kan. Gubernur aja luar biasa nih, khalifahnya kayak apa? Ya ketemu laki-laki di sebuah pohon, di bawah pohon korma, lagi tidur-tiduran. Ditanya, ya kamu kenal sama Umar? Iya kenal. Di mana Umar? Ini Umar kan. Kamu jangan main-main ya, saya Umar. Masya Allah nih presidennya lagi tidur-tiduran di bawah pohon, Pak. Diceritakan, ya. Kisahnya disampaikan. Kemudian Umar mengatakan pada laki-laki tadi, tolong ambil tempat sampah itu, tulang. Wah, mencari keadilan malah suruh ambil tulang. Bingung lagi nih. Akhirnya beliau menggaris 2 garis lurus ke atas ke bawah, kemudian nyilang. Dah ini kasihkan ke gubernur. Tambah bingung lagi. Ya, daripada nggak bawa apa-apa, bawa aja lah gitu. Dikasihkan ke Amr bin As. Tiba-tiba Amr bin As pucat wajah, berkeringat dia. Akhirnya dia mengatakan pada ini ya, para pengawalnya, para pasukannya, udah nggak jadi bongkar. Bangun lagi di rumah Yahudi. Orang Yahudi bingung lagi, ini maksudnya gimana ini kan gitu. Ditanya apa maksudnya? Dijelaskan. Garis yang lurus bawah atas ini adalah wasiat dari Amirul Mukminin, berlaku luruslah kamu. Kalau nggak bisa lurus, maka diluruskan dengan ini, pedang ke samping. Kan gitu kan? Masya Allah. Ini keadilan, Pak. Kemudian ketegasan, jelas tegas. Umar bin Abdul Aziz ketika menjabat, pejabat-pejabat korup itu dipecat semuanya itu. Wah, tegas memang. Ini praktek kekhilafahan orang-orang terbaik. Kemudian Bapak Ibu, seorang pemimpin siap menerima kritik. Ini juga penting sekali. Sayyidina Umar itu galaknya kayak apa? Ya, tapi biasanya orang galak itu malah takut sama wanita, Pak. Ya kan?
Ketika Sayyidina Umar itu ceramah, wanita-wanita itu kalau minta mahar jangan lebih dari 400 dirham. Jangan lebih daripada 400 dirham, bukan dinar Pak, dirham. Kemudian seorang wanita berdiri, wahai Umar, salah engkau. Bukankah Allah berfirman di salah satu firman Allah di surah An-Nisa itu, wa in aratum istibdala zawjin makana zawjin wa atitum ihdahuna qintar fala ta'khudhu minhu syai'a. Ya, kalau kamu ingin mengganti posisi istrimu dengan istri yang lain sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang dari mereka qintar, harta yang banyak, maka jangan ambil lagi sesuatu pun darinya, kan itu. Qintar, harta yang banyak, itu maksudnya mahar Pak. Jadi mahar itu nggak ada batasnya. Jadi kalau kamu batasi 400 dirham itu melanggar firman Allah ini, wahai Umar. Ya, makanya mahar itu kalau dari ayat ini qintar, banyak Pak. Maka yang paling barokah tuh wanita-wanita kita di Indonesia tuh, insyaallah. Kalau lihat ayat ini kayaknya mereka akan mengubah ini ya Pak, mengubah standarnya. Kalau sebagian wanita-wanita yang barokah di negeri kita mahar nggak sah ini, seperangkat alat sholat dan sajadah luntur, kan gitu kan. Kalau lihat ayat ini, wah ini kalau bisa jangan sampai ke banyak wanita nih. Barokah. Masya Allah. Umar, Umar salah menerima kritik. Atau bin Abi Rabah mengingatkan pada seorang khalifah pada masanya itu, Masya Allah. Ya, jadi terbuka, Masya Allah. Yang terakhir Bapak Ibu, seorang pemimpin ini pemimpin kriteria yang terkait dengan hati. Berdasarkan satu hadis, seorang pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Wah, ini Rasulullah mengatakan, khiyaru a'immatikumul ladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian mencintainya dan mereka mencintaimu. Kalau sudah cinta Bapak, wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim. Mereka berdoa untukmu dan kalian berdoa untuknya. Sebaliknya, seburuk-buruk pemimpin adalah yang kalian benci dan mereka benci sama kamu. Kamu melaknat mereka, mereka melaknat kamu. Wah, ini Pak. Nah, di sini barakallahu fikum, ini beberapa kriteria di dalam kepemimpinan, artinya masalah kepemimpinan hal yang sakral. Para pemimpin ada potensi pahala, juga terbuka potensi dosa. Kita berharap pada Allah agar kita dipimpin oleh orang-orang yang takut sama Allah. Kita berharap agar dipimpin oleh orang-orang yang sayang sama kita, dan kita mendoakan mereka, kita mencintai mereka ya Bapak Ibu. Jadi masa-masa dekat dengan pemilihan ya sudah, kita pilih sesuai apa yang kita lihat ya Pak. Dan ingat, siapapun yang jadi itu sudah tertulis di Allahul Mahfuz. Serahkan kebaikan itu pada ilmu Allah, jangan sok tahu. Kita hanya ikhtiar. Saya milih A Ustaz, saya milih B Ustaz, saya milih C, kalau saya itu yang paling baik di antara yang baik-baik. Saya milih A, saya milih B, saya milih C karena itu yang paling mending keburukannya, kan gitu tuh. Tapi hakikat yang baik kita kan nggak ngerti. Hakikat yang baik Allah yang ngerti. Ya Allah, kalau si fulan jodohku, mudahkanlah. Ya Allah, saya milih ini, kalau memang ini baik untuk dunia akhiratku, mudahkanlah dia jadi pemimpinku ya, gitu kan. Nah, ketika ikhtiar kita tidak mengantarkan pada penghujung tujuan kita, kembalikan pada takdir Allah, tata hati untuk ridho kepada takdirnya. Karena siapapun yang jadi sudah tertulis di Allahul Mahfuz 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Lega ya Pak? Ya, ada orang itu kan harapannya Pak, dapat istri ya cantik, solehah, wah masya Allah manut bener Pak, masya Allah bahagia. Ternyata masya Allah kebaikan dia itu bukan dapat istri yang kayak itu, ya soleh alhamdulillah, tapi cerewet Pak. Wah, ini gimana nih? Ternyata menurut dia itu yang baik bukan seperti itu, tapi yang baik ternyata itu. Kenapa? Sholatnya dia biasa-biasa saja, sedekahnya jarang. Akhirnya apa? Punya istri yang cerewet, dia sabar. Masuk surga karena istrinya cerewet, dia sabar tadi. Paham Bapak Ibu? Kebaikan yang sesungguhnya siapa yang tahu? Allah. Kita nggak usah mendahului, ya Allah, kalau saya punya rumah kan bahagia. Dari mana Anda tahu? Anda mendahului Allah Bapak Ibu. Maka termasuk dalam kepemimpinan ini saya pesan, pilihlah berdasarkan tadi ya Bapak Ibu. Setidaknya ada kriteria. Kalau kita ideal banget, siapa sih manusia yang ideal di akhir zaman? Kan gitu kan. Maka kadang-kadang memilih itu ya
bukan idealisme kita, tapi setidaknya maslahat dan maldorot. Misalnya Bapak Ibu, ya, ada dua pilihan. Ini sholat tapi bolong-bolong, ya. Pemimpin satu sholat bolong-bolong, satu enggak sholat plus mabuk, milih mana? Ya lumayan lah, ini yang sholat maghrib doang, mending kan gitu. Paham Bapak Ibu? Kadang-kadang kalau kita bicara kepemimpinan dalam sistem demokrasi, jangan sampai plek kita bicara politik Islam. Itu Bapak Ibu kalau baca kitab As-Siyasah Asy'ariyah punya Ibnu Taimiyah, Imam Al-Mawardi dalam Madzhab Syafi'i, Al-Ahkam As-Sultaniyah, wah itu jauh banget. Kita hari ini bicara bukan masalah idealisme kita. Jangan hanya idealis tapi tidak realistis. Sudahlah, pilih yang mendekati apa yang ada petunjuknya dari Al-Quran, Sunnah dan contoh dari generasi terbaik, dan serahkan kebaikan yang sejati itu pada Allah. Apapun yang terjadi, ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bisa jadi itulah yang terbaik untuk kita. Ya tadi contohnya, ya ternyata istri yang cerewet itu lebih baik untuk kita. Ya bisa jadi kita masuk surga melalui pintu sabar. Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan sebagian para wali-wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, diuji melalui keluarga dan istrinya. Seperti itu Pak, Masya Allah. Ini hiburan bagi yang istrinya cerewet-cerewet nih. Alhamdulillah ada hiburan. Ya Alhamdulillah. Begitu ya Pak. Nggak usah kemudian masalah pemilu malah jadi berantem, masjidnya terpecah jadi dua jadi tiga. Nggak perlu saudara. Pilih. Ini ada panduannya, orang muslim ada panduannya. Orang lain, orang luar, oh ya enggak, silahkan. Tapi saya seorang muslim ada panduannya. Karena pemimpin bukan hanya memimpin masalah dunia, tapi diharapkan syiar Islam juga muncul. Kemudian juga pemimpin adalah contoh, kan gitu Pak. Ya, maka ini bukan kampanye, saya nggak nyebutkan kan, enggak. Tapi ini adalah panduan ya Pak, bukan kampanye. Ya, karena banyak orang yang memandang, oh kalau bicara politik sih boleh, tapi kemudian kalau satu dua menyebut secara definitif, ini riskan hari ini, ya hari ini riskan. Ini adalah sedikit panduan untuk saya Bapak Ibu. Dan terakhir sekali lagi mudah-mudahan ya dipilih untuk kita pemimpin yang terbaik untuk dunia dan akhirat kita, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya kira cukup Bapak Ibu, sudah melampaui waktu syuruk. Kita tutup saja kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak.